Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Sukaraja 1 Bapak Haji Ateng Surayat SPD, yang terhormat Bapak Pengawas Gugus 2 Kecamatan Sumedang Selatan Bapak Agus Hendariat SPD MM, yang terhormat Ibu Popon Rohaiti SPD Guru Penggerak Angkatan kelima, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SDN Sukaraja 1. Alhamdulillah hari ini Rabu tanggal 24 Agustus 2022 kita semua dapat menyaksikan aksi nyata Ibu Popon Rohaiti SPD sebagai guru penggerak angkatan kelima yang akan memaparkan materi budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuhibbillah ya rabbana lakal hamdu kama subhanak. Allahumma aghna bi'auni wa bina bihilmi wa aghna bitaqwa jamila bil afiyah. Rabbi hablina sholihin Rabbi hablina sholihin. Rabbana hablina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara aksi nyata penerapan budaya positif dari Sukaraja 1 calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Sumedang. Bapak pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rekan kita yang mengikuti program guru penggerak sudah sampai kepada tahapan berikutnya. Nah, dalam hal ini, dalam sambutan tidak akan panjang yang disampaikan. Yang pertama, mohon dukungan dan doanya dari ibu bapak semua supaya rekan kita ini yang sudah melaksanakan dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas Gugus 2 Kecamatan Sumedang Selatan Bapak Agus Hendariat SPD MM. Kami persilakan. Kita juga ikut berbangga kepada Ibu Popon Rohaiti bahwa hari ini juga beliau sudah memasuki aksi nyata penerapan budaya positif. Cukup menarik ya, materinya budaya positif gitu ya. Bapak dan Ibu, kiranya apa yang diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah perlu mendapatkan apresiasi dari kita, perlu mendapat dukungan bagi Ibu Popon, bagi calon guru penggerak kita. Tidak banyak guru penggerak atau calon guru penggerak di Kabupaten Sumedang, hanya beberapa, dan salah satunya adalah cukup membanggakan. Inilah calon guru penggerak dari SD Sukaraja 1. Kita dukung ya, aksinya, implementasinya kita dukung. Izinkan saya memberikan sedikit dorongan, sedikit informasi bagi Bapak dan Ibu guru tentang transformasi sekolah. Bapak dan Ibu guru sekarang sedang hangat-hangatnya tentang transformasi sekolah. Salah satunya adalah transformasi melalui guru.
sebagai tenaga didiknya. Program guru penggerak itu adalah sebagai transformasi, sebagai percepatan transformasi sekolah itu sendiri. Baik, Sumedang sendiri memiliki suatu program yang disebut transformasi sekolah simpati. Ya, ada 3 hal inti di dalam transformasi sekolah simpati. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak aneh lagi ya. Di dalam pembelajaran paradigma baru ada 3 hal juga. Yang pertama adalah diversifikasi kurikulum. Ya. Di dalamnya Bapak dan Ibu sekolah ini bisa memasukkan kewirausahaan, literasi, numerasi, atau bahkan kesumedangan. Dianjurkan materi kesumedangan itu bisa dimasukkan ya di dalam diversifikasi kurikulum tersebut. Teknik. Terima kasih kepada Bapak pengawas. Penjelasan yang begitu hebat dan bagus tentang transformasi sekolah simpati, pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran berbasis proyek, dan penerapan literasi numerasi di setiap pembelajaran. Nah, semoga kita semua bisa melaksanakannya ya, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kini tiba saatnya aksi nyata Ibu Popon Rohaiti SPD yang akan memaparkan budaya positif sebagai guru penggerak angkatan kelima. Tepuk tangan ya. Selamat untuk Ibu Popon. Kita doakan semoga diklatnya yang panjang selama 6 bulan berjalan lancar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kami persilahkan. Mohon izin Ibu, saya di depan di sini untuk memaparkan. Ini hanya sekedar share atau berbagi ilmu yang saya pelajari di guru penggerak agar bisa kita dilaksanakan di sini. Dan kita karena tidak mungkin ini bisa dilakukan kalau tidak ada kolaborasi dari rekan guru semuanya. Gitu. Terima kasih yang sudah hadir Bapak Ibu guru. Dan dari sini memang ini orang tua buat saya ya, karena saya masih junior kalau di sini. Ini bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu, tapi ini hanya sekedar berbagi. Nah, disiplin positif di sini kita ada pertanyaan pemantik dulu. Nah, kita dalam hal disiplin kita sering beranggapan bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Pak? Bu? Tergantung hukumannya. Tergantung pada oke, terima kasih. Iya, terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Oh, bisa. Oke, terima kasih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Iya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Saya tidak akan menyalahkan atau membenarkan di sini, tapi akan memaparkan bagaimana konsep yang selanjutnya. Nah, topik yang akan saya bahas di sini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini kita memang ada beberapa yang istilah yang baru, terutama tentang satu teori motivasi, kemudian tentang restitusi yang mungkin baru, dan saya juga baru mendapatkan ini di guru penggerak. Itu yang akan nanti kita bahas. Nah, kita langsung ke disiplin tersebut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol.
Jika di mahasiswa mungkin Bu Tasya yang masih muda sama Ibu Erin itu kita mengenal teori stimulus respon, benar tidak? Ya, stimulus respon. Di sini kita digerakkan paradigmanya untuk perubahan paradigma teori kontrol, di mana ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sebenarnya bisa atau tidak? Guru mengontrol murid? Secara stimulus respon bisa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Secara stimulus respon? Iya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Tidak. Oke. Nah, inilah sebenarnya stimulus respon atau teori kontrol. Bapak Ibu, saya mohon izin ambil atau ibaratkan di kepala tangan kiri kita adalah sesuatu yang berharga. Apakah kita akan serta-merta membagikan kepada orang lain atau tidak? Tergantung. Oke, Ibu Eka tidak. Bu Nani tergantung. Harganya itu apa? Oke. Gitu tergantung ya. Nah, di sini bahwa kita beranggapan di stimulus respon bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk terhadap anak sendiri. Bahwa anaklah yang memiliki kontrol. Termasuk ini kan kita barang yang berharga di diri kita bisa memberikan atau kita yang tidak memberikan. Itu kontrolnya ada di diri kita, termasuk kontrol yang ada di murid. Nah, ini perubahan paradigma yang baru saya temukan di guru penggerak. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh ke murid, pokoknya cek ibu gitu, guru gitu. Gitu ya Bu ya, saya sendiri kayak gitu Bu. Ini baru sekarang dapat yang seperti ini. Kemudian sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bertanya, anak itu bagaimana gitu, apa yang anak yakini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak yang melanggar, salah, dia gitu lagi, dia melakukan kesalahan. Kita selalu seperti itu, saya pun sama. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa saja anak memiliki alasan ketika melakukan hal itu. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya karena ada stimulus kan, kita merespon. Sedangkan di teori kontrol hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Perbedaan yang terakhir, di stimulus respon model berpikirnya menang kalah, sedangkan di teori kontrol itu menang-menang. Jadi nantinya tidak ada yang disalahkan, betul Bu? Iya. Nah, lalu disiplin positif itu apa saja sih? Nah, ini kerangka semua tentang disiplin positif. Awalnya dari teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk siswa. Hanya siswa yang dapat mengontrol perilakunya. Kita hanya bisa menyadarkan siswa tentang perilakunya. Maksudnya ke sana. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nanti di sini juga akan dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Terus, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tadi teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jika kita memberikan hukuman kepada anak, selama hukuman itu ada, anak taat. Tapi kalau hukuman itu tidak ada, anak bisa saja kembali. Berarti motivasinya ekstrinsik, yaitu dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, misalkan ada penghargaan, ini ada permen, anak semangat.
dapat penghargaan. Itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, hal ini menurut teori kontrol itu belum tepat atau tidak tepat. Nah, yang teori motivasi yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri, itu motivasinya intrinsik dari dalam diri anak, sehingga anak menyadari kesalahannya dengan menyadari oh ini tidak baik, oh ini tidak benar, sehingga apapun yang dilakukannya itu berdasarkan kesadaran diri atau keyakinan kelas. Nah, di sini memang kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas. Nanti dibahas keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian tadi model berpikir menang-menang dan kolaborasi. Nanti ibu bapak akan menonton 5 posisi kontrol guru. Bagaimana seorang guru menjadi penghukum, bagaimana seorang guru menjadi pembuat rasa bersalah, bagaimana seorang guru menjadi teman, bagaimana seorang guru menjadi pemantau, bagaimana seorang guru menjadi manajer. Nah, nanti pun dibahas kalau manajer itu memakai langkah apa. Nah, langkahnya adalah segitiga restitusi. Bagaimana langkahnya nanti akan ada sampai videonya. Kemudian tadi realitas kebutuhan. Setiap anak ketika melakukan tindakan pelanggaran itu ada alasannya. Apakah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi? Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu mungkin itu. Nah, tadi sudah dijelaskan makna disiplin ya. Kita awalnya beranggapan, saya sendiri awalnya beranggapan bahwa disiplin itu patuh, taat, sehingga bisa karena dipaksa. Ternyata hal itu paradigmanya sekarang bergeser, bahwa disiplin itu ya Bu, tidak bisa dipaksakan, tapi justru harus disadarkan. Nah, kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada banyak nilai-nilai kebajikan yang dari beberapa lembaga. Kita bahas saja lembaga kita yang sekarang sedang digaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi nanti untuk visi sekolah pun atau visi di kelas pun ini tujuan utamanya, nilai kebajikannya. Seperti itu. Nah, ini tadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebagian sama saya bahwa hukuman dengan penghargaan itu masih dimotivasi eksternal, sedangkan menghargai diri sendiri itu motivasi internal. Maka disiplin positif tujuannya adalah untuk teori motivasi yang ketiga, yaitu motivasi internal. Nah, di sini saya perkenalkan apa itu disiplin positif. Sebenarnya ini dari awal merdeka, Pak Ki Hajar Dewantara sudah ada tentang makna disiplin. Merdeka yang sekarang sedang digaungkan itu tidak hanya terlepas dari pemerintahan, tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Artinya di sini adalah disiplin diri. Bagaimana kita bisa membuat anak memiliki disiplin diri. Nah, ini istilah baru yang kita temukan di sini. Kalau hukuman, penghargaan, sama hukuman dan penghargaan itu selalu ya kita kadang gunakan. Nah, di sini ada namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menyadarkan apakah perbuatan yang mereka lakukan itu salah atau benar. Kalau salah apa alasannya, kalau benar apa
alasannya. Kemudian kita juga mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dengan restitusi itu memberikan ruang diskusi kepada murid. Nah, ini nanti menggunakan segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ya Bu ya. Tapi sebelum itu saya ingin Bapak Ibu menonton tentang 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh kita atau murid kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Oke, nah itu Bapak Ibu Guru, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita sebagai guru harus bisa memahami. Langkah awal dari disiplin positif adalah kita memahami kebutuhan dasar manusia, di mana nantinya ketika ada perilaku pelanggaran terhadap nilai-nilai, kita bisa tahu dan paham anak itu melakukan perilaku itu gara-gara apa, kebutuhan apa yang tidak terpenuhinya. Nah, itu Bapak Ibu tentang 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut ke restitusi. Kita perbedakan dulu dari restitusi itu apa ya bedanya dengan peraturan atau hukuman. Kalau hukuman itu biasanya solusi yang dilakukan itu spontan. Misal saya kesiangan sama Pak Ahmad, Bapak lari lapangan, keliling lapangan, itu spontan. Tidak direncanakan hukuman, itu spontan. Dan biasanya tidak ada hubungan antara pelanggaran atau kesalahan dengan solusi yang diberikan. Apa hubungannya saya telat harus keliling lapangan? Tidak ada. Tapi kalau misalkan saya ikut pembelajaran Pak Ahmad olahraga, kemudian saya datang kesiangan, Pak Ahmad memberikan Bu Popon keliling lapangan. Nah, ketika Pak Ahmad memberikan hal itu disebutnya konsekuensi. Itu bedanya. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Ketika kita melanggar sesuatu, konsekuensinya apa? Sedangkan restitusi itu lebih ke menyadarkan diri siswa. Dia kesalahannya apa, kemudian dia juga yang memperbaikinya. Kita hanya membimbing saja. Maka di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak langsung bersihkan WC, tidak. Tapi ada tawaran. Kemudian menuntut untuk melihat
ini benar atau salah perbuatan ini. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik selama ini, saat ini. Kemudian fokusnya kepada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi agar siswa bisa dikembalikan ke kelompoknya. Bayangkan ketika siswa dihukum di kelas, yang lainnya nah itu sudah merusak harga diri dari pribadinya ya. Kemudian apa sih langkah pertama yang dilakukan? Yang dilakukan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita, kenapa tidak peraturan kelas saja Bu? Sama aja kan? Nah ini kita bisa membedakan bedanya keyakinan dengan peraturan itu apa. Nah ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau peraturan, aduh bisa ada polisi nanti ditilang. Kalau peraturan kayak gitu, kitanya takut dihukum. Kalau misalkan konsekuensi, nantinya dimarahin, atau misalkan harus, nah kalau konsekuensi, berarti selama ada konsekuensi itu kita menjaga agar tidak melanggar. Kemudian peraturan harus datang tepat waktu. Nah ini juga sama. Kalau peraturan itu sifatnya kitanya tuh memaksa atau dipaksa, sedangkan keyakinan kelas tidak. Karena keyakinan kelas itu kita merumuskan bersama-sama. Kesepakatan kelas A, yang A itu datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, itu sama seperti peraturan. Sedangkan kesepakatan kelas yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi anak itu nanti tahu kenapa harus datang tepat waktu. Oh, kita harus komitmen. Terus kenapa kita harus saling menyayangi? Itu keyakinan kelas itu di sana bedanya. Jadi kita kesepakatan dengan anak ya di kelas. Bisa menggunakan ini ya, Bapak Ibu, saya skipnya banyak, nanti ini bisa di-share di grup gitu ya. Nah ini kegiatan untuk keyakinan kelas. Nanti Ibu misalnya di kelas 6 membuat keyakinan kelas. Nah di kelas 6 membuat keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan, anak-anak sok kita kesepakatan. Nanti dari kesepakatan kita yakini nilai-nilainya apa. Nah ini ya Bu ya. Jadi nanti mulai di kelas itu ada keyakinan kelas. Biar anak itu nanti ketika melanggar, misalkan anak datang terlambat, keyakinan kelas apa di kelas 6 itu, ya Bu tidak boleh terlambat ya. Jadi anak menyadari. Nah ini juga boleh dengan kelas tabel TY. Kalau ini pusing ya Bu ya kalau dijelaskan sekarang, nanti kita bedakan perbedaannya. Seperti selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya komitmen. Jadi itu bedanya. Kalau peraturan kan langsung kita yang buat ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas kita kembalikan ke anak. Kira-kira apa yang akan kita sepakati? Kayak gitu. Ini masih nih seperti ini keyakinan kelasnya. Kemudian kita lanjut ke, nah Bu tadi ya, dihukum dan penghargaan. Tadi bilangnya dia bisa, memang selama ini bisa, tapi ternyata setelah mempelajari ini, ketaatan dengan hukuman dan penghargaan itu ketaatannya jangka pendek, tidak jangka panjang, karena anak tidak menyadari kesalahannya. Motivasinya masih motivasi eksternal, bukan internal. Motivasinya masih ekstrinsik, bukan intrinsik. Nah, penghargaan ini ada 5 unsur nih Bu yang sudah menjadi riset nih. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi nanti anak akan pamrih, ada hadiah baru mau, dipuji baru mau. Bukan dari kesadaran. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum gini, aduh saya selalu dikasih penghargaan nih di sekolah. Kalau saya tidak bagus nanti saya, nah itu ada beban ya ke kitanya. Nah itu penghargaan ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Misal siapa yang sudah bisa boleh pulang duluan. Kadang anak-anak rusuh ngerjain gitu, ngerjain pulang duluan. Nah itu sebenarnya
mengurangi ketepatan. Jadi penghargaannya tidak di sana. Penghargaan tidak efektif dan merusak hubungan. Pohon wae mau dapat penghargaan, saya mah misalkan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, itu penghargaan. Ternyata setelah mempelajari ini, penghargaan dan hukuman itu tidak efektif untuk digunakan. Dari penghargaan itu nih, di sini ada tindakan guru ya Bu ya. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Dan itu ke anaknya akan depresi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu juga hukuman. Kalau konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja saat belajar, itu juga konsekuensi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu ada korelasi antara kesalahan dengan solusi. Kalau konsekuensi itu memang ada hubungannya, tapi yang lebih baik adalah restitusi. Nanti dibahas bagaimana itu restitusi itu ya. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Menyakitkan, sesuatu harus terjadi, tapi tetap dua ini motivasinya ekstrinsik atau dari luar, karena takut konsekuensi atau takut hukuman, bukan dari kesadaran sendiri. Kemudian, nah ini Bu yang membedakan konsekuensi sama restitusi. Kalau konsekuensi itu harus dilakukan kan, karena kalau melakukan A berarti konsekuensinya B, misalkan kayak gitu. Kalau restitusi itu ada pilihan. Kalau konsekuensi itu membuat tidak nyaman, kalau restitusi menguatkan untuk murid. Nah, jadi murid dikuatkan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapat ganti. Contohnya begini, ada anak yang berkelahi sampai kancingnya terbuka, lepas. Anak itu yang kancingnya lepas, dia takut dimarahin sama mamahnya, pasti kan, kalau kancingnya lepas. Kalau hukuman, paling kita menghukum yang anak yang membuat kancingnya lepas kan, mengabaikan, atau konsekuensi juga sama. Kalau restitusi ada solusi yang ditawarkan sampai anak itu bertanggung jawab terhadap perilakunya, itu memperbaiki kancingnya, itu restitusi Bapak Ibu. Nah, ini tentang tadi sudah kebutuhan dasar manusia, itu sudah divideokan sama saya. Di sini ada 5 posisi kontrol Bu. Guru ada yang sebagai penghukum, ada pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan intonasinya keras. Sedangkan pembuat rasa bersalah berceramah, tapi ini kecewa sama kamu dan sebagainya, membuat si anak itu merasa bersalah. Kalau teman, anak itu bisa saja saat itu istilahnya ikut dalam aturan itu kalau ada ibu guru itu sebagai temannya. Tapi kalau ibu guru itu tidak ada, dia bisa saja kembali ke perilaku sebelumnya. Kalau pemantau itu selalu mengkaitkan dengan konsekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat perbedaannya ya Bu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Sampai di sini ada perbedaan dari intonasinya. Bahagia ibu dan bapak guru hebat. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu. 5 kontrol itu posisinya kayak gimana? Penghukum itu kayak dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer yang diharapkan. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik. Nah, itu ya Bu ya, dari disiplin positif itu posisi kontrol kita berada di posisi manajer. Jadi kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita mengidentifikasi dulu kesalahannya itu apa, alasannya apa. Ketika pelanggarannya berat, kalau ringan masih seperti tadi, tapi kalau pelanggarannya berat itu menggunakan langkah segitiga restitusi. Jadi ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru untuk validasi tindakan yang salah, kemudian sampai ke menanyakan keyakinan. Jadi awal mula yang kita lakukan adalah kita melakukan keyakinan kelas dulu atau membuat keyakinan kelas dulu di kelas masing-masing. Kalau kelas rendah mungkin tidak harus yang panjang-panjang keyakinan kelasnya, tapi itu disepakati oleh semua murid. Jadi bukan peraturan yang berasal dari guru. Nah, untuk ini terakhir ya Bapak Ibu, Pada video kali ini kita akan membahas langkah dalam mengatasi pelanggaran disiplin tapi menggunakan segitiga restitusi dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh Ini lebih panjang atau orang dialognya. tua agar dapat menghasilkan Jadi anak diberikan ruang diskusi. jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Ini menstabilkan identitasnya. Jadi ditenangkan dulu gitu. Pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nah dalam restitusi ini jadi solusinya bukan guru yang menentukan, tapi dikembalikan kepada siswa. Biar siswa menyadari dan dia harus berbuat apa untuk menembus kesalahannya. Tadi kan bukan untuk menembus kesalahan sebenarnya, tapi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu itu sekilas mungkin tentang segitiga restitusi. Nah, ini saya berbagi karena memang disiplin positif itu bukan hanya nanti di kelas saya, tapi harus di semua sekolah. Ini segitiga restitusi. Nah, di sini ketika menstabilkan identitas ada ini nih, ada kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi langkah menstabilkan identitas. Biar anak yang lagi emosi itu bisa meredak gitu. Kemudian di validasi kebutuhan
kita menanyakan alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi tetap kita langkah awalnya adalah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Terus saja Ibu, mangga kalau ada yang ditanyakan, jadi udah siap ya Bu ya, konsentrasi sudah. Nah, dari ini paradigma berarti tadi ya Bu ya, ada refleksi buat kita sendiri bahwa hubungan dengan konsekuensi itu ada efeknya, dan restitusi mengembalikan ke kesadaran pribadi murid seperti itu. Jadi kita coba saja Bu, karena saya juga baru mendapatkan teori ini. Kita sama-sama mulai dari kelas sendiri, karena tidak mungkin langsung kita ganti peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Peraturan sekolah itu tadi adalah intinya kita kembangkan menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas baru lingkungan positif, baru budaya positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita diteruskan ke sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ibu Popon yang telah menjelaskan dan memaparkan dengan begitu gamblang, dengan diawali disiplin positif. Menjadi guru penggerak itu begitu sangat hebatnya. Contohnya rekan kita, Ibu Popon, orangnya yang sangat pintar, muda, semangat, kreatif, dan inovatif. Dan semua itu bisa kita rasakan dampaknya bagi siswa maupun sekolah. Semoga pengalaman yang didapat dari guru penggerak yang sudah di-share kepada kita semua dapat menggerakkan hati kita dan pikiran untuk melakukan perubahan. Terima kasih kepada Ibu Popon. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Gimana, mau dibagi berapa sesi? Tanya jawab cukup satu sesi saja ya. Kita batasi 3 pertanyaan dari pertanyaan pertama ya, mungkin ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Popon SPD yang telah memaparkan yang dikurang gamblang aksi nyata dari penerapan budaya positif. Memang saya sudah mengerti dan paham. Dan alhamdulillah atas ilmu yang diterima yang baru pada saat ini. Namun untuk saat ini mungkin saya akan sedikit bertanya, karena memang kalau kita implementasikan atau aplikasikan dalam konteksnya kita melakukan proses belajar mengajar di SD, memang itu banyak sekali ketergantungan, masih banyak sekali ketergantungan kepada orang tua untuk penerapan disiplin. Jadi kalau orang tuanya disiplin, kayaknya anak juga kan ikut disiplin. Contohnya pada saat tadi pemberangkatan ke sekolah ya, kalau orang tuanya yang kesiangan bagaimana? Pasti anaknya juga kesiangan gitu. Atau misalnya orang tuanya ada urusan dulu, nganterin ke pasar dulu, kemana dulu, nanti kan alasannya orang tuanya, Bu maaf ya terlambat, ini saya nganterin dulu ini ke pasar, atau ini itu dan gitu. Nah mungkin untuk implementasi aplikasi yang ini diterapkan gitu ya, belum sepenuhnya bisa dilaksanakan untuk di SD, apalagi kelas tingkat kecil, kelas 1, 2, dan 3. Kecuali mungkin ini untuk kelas 4, 5, dan 6 yang sudah punya pola pikir atau mindset pola pikir sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri. Karena untuk kelas 1, 2, dan 3 ketergantungannya itu masih banyak sekali, tergantung kepada orang tua untuk cara penerapan kedisiplinan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada win-win solution untuk kelas 1 dan 2 dan 3. Kebetulan saya ngajar di kelas 2 nih. Ya yang subhanallah, kelas 1 dan 2 sungguh sangat luar biasa sekali. Ini diaplikasikan ya, konteksnya, realnya di kelas seperti ini. Memang kalau teori sangat mudah dan sangat enak sekali dirasakan. Tapi aplikasi pelaksanaannya yang saya rasakan itu sungguh sangat berat sekali. Sekalipun mungkin saya hanya mengajar 2 atau 3 jam sendiri kelas, apalagi wali kelas sendiri yang setiap hari gitu. Itu aja Pak, mohon solusinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Moderator.
warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, setelah menyimak tadi paparan video di dalam ini yang dijelaskan oleh Bu Popon, ternyata nada, suara, intonasi itu sangat berperan ya, dan bisa menyelesaikan suatu solusi. Misalnya tadi kan kita melihat bahwa anak SMA kesiangan dengan nada, intonasi yang dirubah, begitupun dengan mimik wajah kita, itu bisa merubah atau bisa menjadikan solusi. Nah, saya pribadi gitu, bagaimana cara merubah supaya sikap, kemudian intonasi bahasa saya bisa diterima dan bisa seperti Bu Popon yang lemah lembut, seperti tidak diada-adakan ya, tidak dibuat-buat lah. Dalam kesehariannya itu memang saya perhatikan ya, Bu Popon itu orang yang lembut kepada anak. Nah, sementara saya pribadi belum bisa. Nah, bagaimana cara untuk menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya ya Bapak Ibu. Oke. Ini saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, kalau secara teori dulu ada 3 faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi terhadap restitusi atau murid belajar dari makna tanggung jawab, yaitu bahasa tubuh 55%, terutama anak kelas rendah. Anak kelas rendah harus ngomongin dulu karena bahasa tubuh agak begitu aja udah guru teh kak abi teh geuningan ngambek ngelawan padahal teu naon gitu ya ibu teh. Nah, itu bahasa tubuh. Kemudian intonasi itu, ini menurut teori dulu, intonasi itu 35%. Intonasi suara. Gogorohana doeka misalkan di kelas, tapi lamun teu jeung hate mah teu bari kesel. Anak teh biasa we doeka gogorohan biasa. Tapi lamun jeung hate kesel, itu anak itu ngerasa beda. Nah, kemudian pemilihan kata sebesar 10% itu menurut teori ya Bu ya. Teori kata orang ahli. Dalam kenyataannya tadi, Ibu gimana di kelas rendah kita masih ketergantungan dengan orang tua. Nah, kalau dengan orang tua, justru kan kalau tripusat pendidikan itu memang harus diaktifkan ya, sekolah, guru, dan orang tua. Ketika kita memiliki keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, kita juga sama harus menginformasikan ke orang tua. Jadi itu bisa menjadi catatan buat orang tua bahwa di dalam kelas kita ada keyakinan kelas. Memang jangankan kelas 2 atau kelas 1, di kelas 4 pun sama. Orang tuanya yang kesiangan, bukan anaknya. Tapi dari sana kita kan tidak langsung menjudge, pasti kesiangan terus, dia kesiangan anaknya. Tapi diidentifikasi dulu kesalahannya, alasannya apa. Gitu, tuh kesiangan wae kan amat ya. Kemarin kok hampir setengahnya ya kelas 4 kesiangannya. Nah, itu tapi ditanyakan alasannya kenapa. Justru di sini adalah tergantung dari kelima posisi itu, justru yang paling menentukan itu adalah intonasi, bahasa tubuh, dan pemilihan kata-kata. Jadi itu memang berat ya, kitanya memang harus berlatih itu. Saya pun ketika tadi ditanya sama Bu Teti apa sih resepnya, yang saya lakukan saya mengontrol emosi saya. Di rumah tuh Bu liur banyak masalah, tapi ketika di sekolah saya berpikir anak tuh nggak bersalah apa-apa, masa saya mau. Jadi saya kadang di jalan suka memulihkan dulu emosi saya, sehingga di sekolah bisa hai ibu, hai, padahal di hati mah udah kesal, anak kesiangan, anak apa, anak rewel. Itu Bu, itu yang saya lakukan. Kemudian di kelas pun anak itu nggak salah, kita yang kadang emosian, kita sakit kepala. Kadang jujur saya kalau misalnya lagi riweuh, lagi sakit kepala, itu ke anak-anak itu lagi sakit kepala, boleh ibu minta kalian diam dulu, boleh. Nah, jadi itu kayak jadi saya komunikatif ke anak seperti itu. Kalau untuk anak kelas 2 memang kitanya memang harus saling menjaga silaturahmi dengan orang tua ya. Kalau di kelas rendah, karena memang anak masih tergantung sama orang tua. Jadi ketika ada keyakinan kelas, informasikan. Setiap ibu-ibu mohon anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas,
datangnya jam segini, kesepakatannya begini, mohon dibantu ya. Nah, paling saya seperti itu ke orang tua. Mungkin itu Ibu, Bapak, ada lagi Bu Haja ini merasa terpuaskan. Gitu ya, mohon. Nah, sudah puasa semua. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini juga memang teori baru yang memang kita adaptasi bersama. Saya juga baru menemukan 5 posisi kontrol ini dan kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi posisi manajer. Kalau misalkan memang kita belum bisa menjadi posisi manajer, setidaknya kita posisi pemantau. Kita sudah tidak lagi menggunakan hukuman, tapi ada kesepakatan di kelas masing-masing. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya persilakan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Popon. Dua pertanyaan sudah terjawab ya. Acara sudah selesai. Marilah kita sama-sama ditutup dengan membacakan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.